Aku adalah praktisi seni abadi terakhir di dunia ini. Abadi selamanya. Kaya tak terhingga. Penjaga alam surgawi. Hari demi hari. Salam Dewi Surgawi. 3 keluarga besar mengundangmu. Mohon berikan bimbinganmu. Bujukan tua nan membosankan. Hanya soal uang saja. Jangan terima. Kalian pulang dulu. Lama tak turun ke bumi. Aku mau jalan-jalan. Kau sedang apa? Maaf. Menurutku gayamu sangat sesuai gedung ini. Cantik luar biasa. Aku tak tahan memotretmu. Halo, aku Zhou Mingyu. Boleh kenalan lebih dekat? Mungkin kesepian 5 abad terlalu berat. Atau mungkin senyummu terlalu hangat. Hingga aku relakan segalanya. Aku jatuh cinta pada Zhou. Aku Zhou Mingyu bersumpah, kerja keras, kumpulkan uang, cintai istriku, dan buat dia bahagia selamanya. Pelan-pelan. Memalukan. Ku matikan sendiri kemampuan awet muda ini. Putus hubungan dengan Tianyu. Sembunyikan jati diri Dewi. Menikahi Zhou Mingyu. Sejak mengurus rumah tangga, sibuk dengan rutinitas harian, tak sempat lagi merawat diri dan juga diriku yang dulu. Dari dulu. Mingyu, asal bersamamu. Tak takut tua atau jelek. Semua ini sepadan. Zhou Mingyu sukses berkat bantuanku. Zhou Group perusahaan media terbesar, sementara aku cuma ibu rumah tangga. Tiap hari mengurus rumah. Halo. Nomor tidak bisa dihubungi. Coba lagi nanti. Sayang, Sayang, aku kurang ingin. Lebih baik kamu saja. Jaga penampilan. Merusak hubungan pernikahan. Aku tidur dulu. kukira dia hanya stres karena kerja. Sampai aku tahu aku hamil. Girangnya ingin langsung kasih tahu dia. Tapi kulihat. Sayang, wangimu harum, lembut dan mulus. Kau hanya pandai bercakap manis-manis nak menipu aku. Sudah lama aku tunggu. Kapan kamu cerai dari Song Lingyan? Sebut dia sekarang, bikin rusak suasana. Marah ke? Perusahaan sedang dalam masa kritis dan berkembang pesat, jangan sampai muncul isu negatif. Santai, kamu yang paling ku sayang. Hanya kau yang lembut, putri kaya yang pengertian. Layak dapat cintaku, Zhou Mingyu. Song Lingyan yang tua itu tak pernah merawat diri seperti pembantu. Aku sudah muak. Sekarang dia cuma semut kecil di hadapanku. Kapan saja bisa kulindas. Lima tahun pernikahan. Cintamu yang kau kira penting. Song Lingyan, kau seperti lelucon.
Penerus Tianyu ke-26 bersujud. Menghormati Tian. Penerus Tianyu ini masih muda, tapi bisa menemukanku setelah segelku terbuka. Memang cukup mampu. Tuan, Anda hilang 5 tahun selepas kembali muncul, ramai keluarga bangsawan menghantar jemputan bertemu denganmu. Urusan belum selesai. Butuh 7 hari lagi. Baik, akan kuberitahu mereka. 7 hari lagi akan ada pesta penyambutan megah. Nanti saya jemput Anda. Jahat kamu. Sayang, kenapa kau jahil sangat? Jangan Sayang. Kenapa tiba-tiba balik? Bukannya periksa. Beritahu dulu sebelum pulang, aku akan jemput kamu. Sayang, kasih Sia bonus lebih tahun ini. Akhir pekan masih melapor ke rumah. Terlalu keras. Kak Lingyan, saya sekretarisnya Pak Zhou. Rawat dia. Wajib saya. Sayang, sudah capek, istirahatlah, jaga kandungan. Pesta kembalinya Tianu seminggu lagi sudah siap di Hotel Tianchen, Jiangcheng. Oh, Kata Dewi Langit, Anda sudah menikah setelah ke Tianyu, apa kembali ke Jiangcheng? Sayang, aku dapat kabar. Dewi Langit, penguasa Tianyu, akan pulang. Dan dia tamu terhormat banyak warga elit. Konon punya sihir ilahi. Satu-satunya cultivator di dunia. Aku dapat maklumat sulit, kononnya Dewi Langit suka minum. Sayang, jago minum. Nanti di acaranya, bantu aku. Minum banyak. Dekati dia. oke. Aku juga siapkan kejutan. 7 hari lagi ku beri. Bagus, sayang. Aku tahu kamu akan bantu. Perusahaan kita sebentar lagi IPO. Tinggal sedikit lagi. Maka jamuan makan ini jadi peluang masuk grup untuk sukses. Kenapa, sayang? Masih cinta aku. Tentu cinta. Ngomong apa sih? Pasti aku cinta kamu dan bayi kita. Kamu yang paling kusayang di dunia. Sayang, ada urusan kantor, harus ketemu klien. Malam ini aku tidak pulang. Itulah. Kamu pergi saja. Beberapa baju. Tidak pulang. Zhou Mingyu, aktingmu payah. Aku bodoh percaya 5 tahun. Di jamuan makan nanti, kita pamitan terakhir. Ini saja. Ini adalah butik termewah di kota Jiangcheng. Ini adalah edisi terbatas termahal. Apakah Anda yakin ingin ini? Kartu. Maaf Puan, baki tidak mencukupi. Mustahil sekali. Suamiku setiap bulan mengisi saldo. Jangan sok kaya. Kami sibuk, tak ada waktu bermain-main. Nyonya, kenapa kamu begitu? Kalau terus begini, saya panggil satpam. Ada apa di dalam sana? Tidak ada apa-apa, hanya seorang ibu-ibu yang kasar dan tidak beretika. Nekat masuk, memalukan. Mau ambil? Sayang,
Kan tadi kamu janji akan belikan aku semua baju yang aku suka. Pilih saja, sayang. Uang yang suami cari memang untukmu. Silakan pilih kalau kamu suka, aku... Sayang, kamu baik banget. Mingyu, jangan buang puntung rokok sembarangan. Aduh, aku tahu. Saat aku sibuk, kamu ambilkan saja. Ah! Tidak apa. Makan dulu yuk. Iya, sayang. Hadiah pernikahan kemarin. Buka hadiah yang aku beli untukmu. Jangan boros. Uangmu boleh kau simpan sendiri saja. Total Rp63.000, Pak Zhou. Pakai kartu. Sayang, kamu baik. Cinta pria diukur dengan uang. Uang menentukan cinta. Dia pelit padamu. Menurut dia, kamu tak layak. Nyonya Song, kamu salah ingat. Catatan setoran pertama kartu ini dari 10 tahun lalu. Isi kartu hanya 2.000 yuan dan uangnya sudah ditarik. Makasih, paham. Nyonya Song, menurut sistem, pinjaman atas nama Anda sudah telat bertahun-tahun. Jumlahnya besar, jika tidak segera dilunasi bisa terkena sanksi pidana. Tidak mungkin, aku tak pernah pinjam uang. Bagaimana bisa telat? Orang yang mengurusnya adalah Tuan Zhou. Beliau suami Anda, kan? Coba tanyakan lagi ke beliau. Sayang. Besok pagi saya buka rekening bank, gaji akan saya transfer ke sana setiap bulan. Nanti Anda yang mengatur keuangan rumah tangga. Saya akan kerja keras di luar demi memberikan hidup terbaik untukmu. Kamu beri semua uang, tak khawatir aku lari bawa uang. Istriku sangat setia. Mana tega aku, ya sayang. Ini surat kuasa bank, tolong ditandatangani. Besok aku urus sendiri, tak perlu kau repot. Suamiku baik sekali. Tentu, kan kau yang paling kusayang. Tak pernah terpikir. Pria paling kusayang, suamiku. Ternyata. Tapi pakai cinta, menciptakan kebohongan sempurna. Ada dinas mendadak malam ini gak pulang. Sayang kamu. Selama ini, cintamu cuma kedok bohong. Memang, apalagi cinta yang goyah. Belum lagi cinta yang tidak tegas. Jijik aku. Kalau hamil gimana? Takut aku gak bisa biayain anak. Anak Song Lingyan juga darahmu. Jangan-jangan kau beda-bedakan? Dia hamil tua, anaknya pasti cacat. Keturunan Zhou Mingyu. Dari wanita muda. Berkualitas. Nanti setelah dapat koneksi Tian, perusahaan IPO, Song Lingyan akan dibuang. Kusuruh dia pergi. Kau grow semakin sukses. Jika Song Lingyan ngotot jadi istri Zhou, tak mau cerai?
Dia tak bisa menolak. Kalau begitu, aku punya cara mengatasinya. Dasar jahat. Hanya kau yang ada di hatiku. Si nakal. Tanda bintang rang tanda bintang. I think I'm losing my defense. Sayang. Aku datang ke kantor. Mau tanya sesuatu. Bu, ini Zoo Group, bukan tempat sembarangan. Aku istri Zhou Mingyu. Tak kenal aku. Mengaku istri Pak Zo? Jangan lucu. Umurmu sudah bisa jadi ibunya. CEO Zo kan pria lajang sempurna. Mana mungkin sudah menikah? Katamu, Zhou Mingyu lajang. Lihat sendiri. Di wawancara minggu lalu, CEO Zo akan segera pacaran dengan Nona Sia. Mereka serasi sepasang ideal. Baru cocok. Sampai bisa sukses seperti ini, semua berkat Yiran. Dia juga sekretarisku, selalu pakai sumber daya keluarga bantu aku, penemu bakatku, dan yang paling kusyukuri. Nona Song, minum segelas lagi. Svoli. Aku mabuk, tak bisa minum lagi. 1 gelas lagi, kontrak jadi milik Zhou. Svoli. Sepakat. Sepakat. Bayo. Nona Song Louis. Permisi sebentar. Menurutku. Dokter kulit pun bisa pahami hatimu. Nona Song, ayo minum. Jangan menghindar. Ayah. Hari ini akan kutemani kalian minum. Demi karir Zhou Mingyu. Usihir diri agar tak mabuk, tapi alkohol merusak jiwa. Kemampuanku merosot cepat. Hingga mengeluarkan seteguk pun butuh usaha besar. Zhou Mingyu, kau mulai usaha. Kutemani kau mulai dari nol. Korbankan ribuan tahun latihanku, tapi kau hapus semua pengorbananku. Di matamu, ternyata aku tak berarti. Pak Zhou, banyak yang merasa Anda dan Nona Sia serasi. Apakah Anda masih lajang? Mungkinkah Anda berdua bersatu? Saya masih lajang, belum menemukan pasangan hidup. Tapi sekarang, sepertinya sudah ada. Sudah, Nona pergi, atau saya panggil satpam. Ayo kita periksa. Kenapa datang? Sudah saya kirim pesan, tidak lihat. Pak Zhou, ini siapa? Asisten rumahnya. Kesini pasti ada. Ada urusan mendesak yang harus kurus. Oh, Baik, Yiran, antar Tuan Zhang ke ruang tamu. Saya menyusul. Silakan. Apa maksudmu? 5 tahun hubungan, kau anggap aku pembantumu? Bukan itu maksudku, sayang. Aku salah. Direktur Zhang datang hari ini untuk meeting bisnis penting. Kau datang dengan pakaian tak pantas tanpa kabar. Takut Direktur Zhang lihat ganggu bisnis. Kau malu karena aku. Tidak. Zhou Mingyu. Jangan lupa. Dulunya aku yang memberimu modal bisnis. Ku temani kau bangun Zhou Group. Tanpa aku, kau takkan sukses. Aku tahu. Takkan kulupakan. Dulu aku miskin. Tanpamu, takkan ada aku hari ini. Sayang, ku cintaimu seumur hidup. Ku perlakukanmu yang terbaik. Tenanglah. Kau beri yang terbaik. Kartu bank dengan saldo 0. Atau utang 2 juta. Sayang, aku salah. Tapi ini
Perusahaan sedang kritis. Aku tak boleh meninggalkan celah. Jika tidak, usahaku selama ini sia-sia saja. Begini ya, aku temui Pak Zhang dulu. Nanti ku jelaskan panjang lebar ya. Ku taksikan kamu pulang dulu dan tenang. Nanti kita bicara. Aku pesan taksi, sayang. Zhao Mingyu, hingga kini kau tak pernah merasa bersalah. Permintaan maafmu hanya takut ku hancurkan karirmu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak terjawab. Coba lagi nanti. Song Lingyan, jangan menipu diri sendiri. Kau sudah lihat bagaimana dia menginjak-injak perasaanmu. Masih mengharapkan apa? Kita sudah menikah. Cepat tunjukkan. Lihat. Aku harus sembunyikan rapi. Bagaimana kalau kau menyesal nanti? Kalau begitu, kau harus terus baik padaku. Bicara apa? Kau istriku, harusnya aku baik padamu. Kosong. Wugo, menurut sistem, Tuan Zhou Mingyu dan Anda tidak tercatat menikah. Sertifikat nikah diurus berdua di kantor sipil. Pernikahan tunggal seperti klaim Anda tidak ada. Pantas saja surat nikah tak ditunjukkan. Ternyata sejak awal, semua ini bohong. Mama, aku kangen sekarang. Dulu, kau mencintai tanpa ragu, tapi berakhir kehancuran. Song Lingyan, jangan naif. 5 tahun. Dia tak pernah mencintaimu. Lepaskan. Tak mengerti. Tak tahu. Dewi Langit, seluruh keluarga sedang menuju Jiangcheng untuk bertemu di pesta penyambutan. Mengerti. Oh ya, Zhou Mingyu dari grup Zhou terus mengirim undangan ke Tianyu untuk menghadiri pesta. Karena kalian mau cerai, orang yang menyakitimu ini, buang saja dia. Itu tujuan dia datang. Di pesta kepulanganku, ku klaim semuanya darinya. Sayang, kamu dapat undangan pesta Dewi Surgawi. Apalagi EPO perusahaan Dewi Surgawi. Masa depan Zhou Group pasti sangat cerah. Saya hebat kan, sayang? Mau kasih hadiah apa untuk aku? Sayang, Song Lingyan tak berguna lagi. Lebih baik. Sayang, dia masih berguna. Di pesta nanti, biar dia yang minum dan menjamu. Belum lagi, dia adalah jaminan pertama untuk masa depan kita berdua. Polis. 2 tahun lalu, ku suruh dia tekan asuransi kecelakaan. Tinggal 2 bulan lagi polis habis masa berlaku. 2 bulan ini, kalau dia meninggal, kita bisa menjadi penerima manfaat, mendapatkan ganti rugi 200 juta. Zhou jahat, benar-benar jahat. Tapi sulit. Agak sulit. Santai. Banyak orang mau jual nyawa.
Asal bayarnya pas, bisa kurencanakan pembunuhan rapi. Pakai nama Tian untuk melambung. Nanti kau jadi istri resmiku, wanita paling mentereng sejiang Cheng. Aduh, dingin. Sayang, aku cinta. Dewi, Anda baik-baik saja. Baik. Kekasih kepercayaanku. Suami 5 tahunku. Ternyata sejak awal selalu merencanakan tipu dayanya. Siyue, dia tak hanya ingin bersama wanita lain. Hingga nyawaku. Perlu kubantu habisi Zhou? Tidak perlu. Di pesta penyambutan, akan kutuntut balas sendiri. Tuan, ini rundulan acara. Mohon diperiksa apakah ada yang kurang. Sayang, kau menderita bersamaku, aku akan bekerja keras kembangkan perusahaan agar kau tak menderita lagi. Denganmu di sini, aku sudah sangat bahagia. Aku percaya pada suamiku. Kau pasti bisa raih ambisimu. Aku janji akan adakan pernikahan termewah. Undang semua saksikan kebahagiaan kita. Tunjukkan istriku yang cantik dan bijak. Lalu, kita hidup berdua. Penuh cinta. Genggam tanganmu. Setia sampai tua. Cinta tanpa sanksi. Genggam tanganmu. Setia sampai tua. Inilah cinta dunia. Akhirnya, kesepian hanyalah ilusi. Ling Yan, indah bersamamu. Makanlah. Ia memanggil. Aku juga. Senyumnya manis. Dalam mimpi, kucurkan ribuan ciuman. Yang mulia, ada apa? Mama. Aku tak peduli lagi. Kau putus semua ikatan. Melepaskan segala nafsu duniawi. Ini akan sangat menyakitimu. Lebih baik. Sekuat apapun sakitnya, hanya sementara. Tak mau lagi terbelenggu cinta, mengulang kesalahan. Selamanya menderita. Yang mulia. Tanpa cinta, tanpa harapan, kau masuk jalan dewa. Dewi langit masa lalu. Siapa yang tahan siksaan ini? 1000 tahun latihan, gagal lampaui ujian cinta. Zhou Mingyu, berkat kamu, kau lepaskan obsesiku. Menjadi dewa. Song Ling Yan sedang gila apa sih? Pesta mulai sebentar lagi, tidak angkat telepon, tidak ada di rumah. Iya kan? Karena kau temani aku, tidak pulang. Song Lingyan marah. Merepotkan. Sudah, abaikan dia, ke hotel dulu. Dia mencintaiku, takkan main-main dengan masa depanku. Tidak percaya. Berani bolos? Ayo pergi. Kemari. These diamonds that I wear. Siapa sebenarnya Yu Qian ini? Nani. Please you like no other. Heartbeat racing. I'ma put you through these paces. Be the best you ever tasted. Song Ling Yan, ku tahu dia pasti datang. Tuanku, kabar Tuan menjadi dewa mengguncang Tianyu. Semua klan tersembunyi dunia langit kini menuju Jiangcheng. Pesta hari ini pasti ramai sekali. Aku paham. Song Ling Yan, kau lari kemana? Telepon tak diangkat. Orang pun raib mati di mana? Beraninya kau? Berani kamu sentuh tuanku? Tuanku. Anda, Dewi Langit,
Wajahnya benar-benar sama dengan Song Lingyan waktu muda. Mustahil. Song Lingyan sekarang cuma nenek jelek. Hanya mirip saja. Dewi Langit, nama Anda sudah kudengar lama. Anda yang membina 3 klan Tianyu, sekaligus kultivator terakhir di dunia. Pasti ada maksud khusus di balik kembalinya Anda. Kami siap mengabdi sepenuhnya. Apa rencana Tuan? Bukan urusanmu. Kamu itu siapa sih? Kau hanya pelayan. Jangan menyela pembicaraan dengan Dewi Surgawi. Sudah, Lin Cheng. Diamlah. Suaranya sangat mirip dengan Song Lingyan. Song Lingyan tak mungkin Dewi Surgawi. Saya Zhou Mingyu, CEO Group Zhou. Zhou Mingyu. 5 tahun bersama. Aku di depanmu. Kau bahkan tidak mengenalku. CEO Zhou dari Jiangcheng. Sesuai kabarnya. Tampan dan sukses muda. CEO Zhou menikah. Dewi, Tuan Zhou kan pria lajang terkenal di Jiangcheng. Mana mungkin menikah? Salah paham. Ah, ya. Tapi katanya Anda sudah menikah, Song Lingyan, kan? Anna. Dewi dan Song Lingyan tak pernah bertemu. Kenapa dia sebut? Tuan Zhou, konon istri jago minum. Nanti di pesta mau diajak minum bareng saya. Janji tinggal janji. Tuan Zhou sekarang orang penting di Jiangcheng. Banyak yang nempel padanya. Ganti-ganti itu biasa. Song Lingyan tidak bisa dihubungi, malah gagal di saat kritis. Kalau Dewi curiga, bisa merugikan keluarga Zhou. Dewi, saya lupa memperkenalkan, ini istri saya. Lingyan, Mingyu, jangan asal bicara. Nanti di pesta dia pasti menemani Tuan minum. Iya, Dewi. Mingyu sudah bilang, suruh aku temani Dewi senang. Menurut saya, istri Anda seusia dengan Anda hampir 40 tahun. Tapi menurut saya, terlihat seperti gadis 20-an. Biasanya kami melakukan perawatan rutin. Saya selalu menjaganya baik-baik, jadi dia terlihat lebih muda. Iya, saya sering melakukan perawatan seperti spa. Oh, jadi begitu. Istri Pak Zhou memang hebat. Zhou Mingyu, berbohong ternyata. Naluri yang keluar begitu saja. Tak kira Pak Zhou sudah menikah? Sudah. Begitu baik pada istri. Bidadari katanya suka orang baik. Pak Zhou mungkin disukai bidadari, masa depan cerah. Ya, saya lihat. Istri Pak Zhou terlihat familiar. Sepertinya pernah lihat di wawancara, tapi aku ingat namanya bukan... Semoga Dewi berkenan di pesta nanti. Kenalkan hamba pada 3 klan besar Tianyu. Dia, Zhou, mobil seks. Sia sudah parkir. Sekretaris Xia. Bukankah tadi Direktur Zhou bilang ini istri Anda, Song Lingyan? Apu, kau ini siapa? Berani mengarang cerita. Fokus pada karir sejak dulu. Selalu lajang. Direktur Zhou pembohong, bawahannya pun tak tahu sopan santun, berani lancang pada Tuan. Zhou Group tak layak ada di Jiangcheng. Dewi, hamba tak tahu identitas Dewi. Mohon maaf atas sikap kasar tadi. Jadi, istri Direktur Zhou hanya diakui saat dibutuhkan. Dibuang seperti sepatu usang. Integritas diri beliau sungguh memalukan. Apu, pesta penyambutan Tuan segera dimulai, yuk kita masuk dulu. Dewi. Pertwee, dasar pengacau, bisa apa juga tak ada. Kak Mingyu, ada apa dengan Dewi ini? Dia sepertinya selalu membela Song Lingyan. Mungkin saling kenal. Mustahil. Song Lingyan cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin Dewi mengenalnya? Kejadian tadi sudah membuat Dewi Langit kecewa. Dasar Song Lingyan di saat kritis malah gagal. Song Lingyan, kau akan kubuat menyesal. Tuan, mengapa tidak ungkapkan identitasmu selama bertahun-tahun ini tanpa jerih payahmu? Mana mungkin dia sukses begini? Orang macam dia pantas sujud di depan umum. Hukum dia sekarang terlalu murah. Di pesta penyambutan, di hadapan semua orang, akan bongkar kebohongannya. Menghilangkan semua miliknya. Orang seperti dia tak layak punya harta dan kuasa.
Lepas dari belenggu cinta, putus ikatan batin. Tapi aku tetap setengah dewa. Jalan tanpa cinta baru sempurna. Tapi kini, aku masih belum paham pertanyaan terakhir jalan tanpa cinta di dunia ini. Cinta, apa sesungguhnya? Cinta. Saat berlatih, guru pernah berkata, Sedih. cinta adalah variabel di luar aturan. Mereka menumbuhkan bunga di gurun, menyulut api dalam es. Tapi justru, tak bisa dipalsu sama sekali. Satu pengkhianatan. Cukup hancurkan. Cukup menghancurkan. Cinta habis. Lin Cheng. Baik. Pernah kau mencinta? Apa? Lalu menatapku tersenyum. Tak ku jawab. Mengapa menatapku? Aku tadi mengantuk sebentar. Aku belum menikah, tak tahu apa itu cinta. Babak berikut. Tuan, pesta akan mulai dalam 10 menit. Aku siapkan dulu. Fokusku hanya kamu. Sayang. Tak angkat telepon? Kemana kau? Kak Mingyu, Song Lingyan tak bisa dihubungi. Apa yang harus kita lakukan? Pesta hari ini kesempatan emas untuk hubungan dengan Tianyu. Aku harus dapat perhatian mereka. Tapi dia tadi. Dia suka romantis. Pura-pura romantis di depannya. Pesta akan segera dimulai. Song Lingyan tiada. Tak bisa apa-apa. Santai. Aku sudah ada rencana. Tinggal ikuti caraku. Tuan, tamu sudah datang kecuali perwakilan Tianyu. Tak usah tunggu mereka. Boleh merajuk, asal jangan berlebihan. Kau mainkan masa depanku dan Song Lingyan. Jangan muncul lagi di acara ini. Segera tinggalkan Jiang Cheng. Jangan muncul. Mau buat ulah apa lagi ini? Sudah dengar suaranya langsung emosi. Ingin segera. Ayo ke ballroom. Penasaran mau apa dia? Demi harta dan tahta. Masih mau coba akal apa? Diam saja. Apaan ini? Bawa foto arwah untuk apa? Sungguh keterlaluan. Hah? Direktur Zhou gila bawa foto mayat masuk ke pesta. Apalagi orang di foto ini. Matanya mirip Dewi Langit jika membuat Dewi marah. Klan Zhou bisa musnah. Sudahlah, jauhi saja. Biar nggak kena imbas marah. Kak Mingyu, kamu yakin ini aman? Kalau ketahuan, santai. Song Lingyan sudah kuperingatkan untuk jangan ke Jiang Cheng. Setelah pesta ini, Tianyu nggak bakal berguna lagi. Nanti kubunuh dia benar-benar. Dia berani kutukmu, aku pergi. Santai, dia sudah siapkan sandiwara. Kita lihat saja, dia mau main apa. Dewi Langit tiba. Baik. Believe in yourself. 거기 안겨 take it. 미치나게 미치워. Haki-haki. 이 꿈은 웃어. We're going to the top. Tidak perlu sungkan. Dewi Langit, Anda benar, aku salah sembunyikan status menikah. Tapi ada alasannya. Jujur saja, istriku sudah lama meninggal kecelakaan, aku belum pulih, makanya ke publik. Santoko. Saya minta maaf pada semua. Salahku tak bisa move on. Aku yang selalu menemani Kak Mingyu. Hanya aku yang tahu penderitaannya. Demi janji pada mendiang istri, dia tak pernah terima cintaku. Kami hanya teman, tak pernah melampaui batas. Pak Zhou tetap single, semua kira sibuk kerja. Tak diduga ada hubungan ini. Pak Zhou sangat setia. Ada sekretarisnya yang menemaninya, mereka mungkin akan bersama. Sudah waktunya Pak Zhou move on. Ternyata Pak Zhou setia pada cinta. Salah pahamku, maaf Dewi. Ini salah paham karena aku.
Aku minta maaf. Salah paham. Song Lingyan tak perlu hadir di pesta kepulangan. Segera tinggalkan Jiang Cheng. Jangan muncul dulu. Salah paham, Pak Zhou. Tapi Song Lingyan, kenapa ada padamu? Kertas. Kebenaran tak bisa ditutupi. Kebohongan pasti terbongkar. Sudah cukup berakting. Lihatlah baik-baik. Siapa aku? Song Lingyan. Tidak mungkin. Song Lingyan itu Dewi Langit. Mustahil. 5 tahun. Ku bantu bangun dari nol hingga sukses. Kamu berselingkuh, berkhianat, menginjak hatiku. Sekarang mau hapus jejakku terang-terangan. Zhao Mingyu, tak tahu terima kasih. Kamu memang pandai mengatur. Istri Direktur Zhou Bidadari Surga. Pantas Zhou Group sukses, ternyata dibantu Dewi Langit. Tapi dia masih selingkuh. Lihat sekretarisnya di dekatnya. Jelas selingkuhan. Memalukan. Kalian ngomong apa? Kak Mingyu, jangan tertipu Song Lingyan. Siapa tahu trik apa lagi yang akan dia gunakan? Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga tua biasa. Selama ini kau yang menanggungnya. Mana mungkin dia Dewi Langit pemilik segalanya? Diam. Hari ini pesta sambutan. Siapa berani memalsukan Dewi Langit? Kau ini sebenarnya siapa? Aku paham. Kau Song Lingyan. Jangan berharap apa-apa darinya. Hanya parasit tak berguna yang hidup dari pria, sama sekali tidak berbakat. Hampir saja tertipu olehmu. Song Lingyan, kau tahu siapa bidadari surgawi? Pendiri 3 klan Tianyu, penguasa bisnis dan politik. Satu-satunya pertapa abadi yang tersisa. Perhatikan baik-baik. Ibu rumah tangga ini tidak tahu belajar trik sulap murahan dari dukun jalanan mana. Berani klaim bidadari surga. Hari ini, aku akan ungkap kebohongannya. Benar bukan? Zhao Mingyu, kau bukan cuma jahat. Bahkan bodoh, Song Lingyan. Jangan pura-pura, kau hanya kesal. Kak Mingyu mencintaiku. Sayangnya para pria, semua suka wanita cantik. Siapa suruh aku cantik muda? Aku bisa beri Mingyu koneksi dan sumber daya, tapi juga bantu tingkatkan karirnya. Dia memilihku. Apa kesalahannya? Kau selingkuhan yang tak layak. Masih seenaknya membela diri. Keterlaluan kau. Iran memang benar. Selama ini, kau yang urus rumah tangga. Tapi sekarang aku kaya, tak butuh lagi. Aku bisa bayar pembantu, asisten rumah tangga, koki. Sedangkan kau, dibanding mereka, apa nilai kau? Bajingan. Jangan gegabah. Memukul sampah ini cuma akan kotori tanganmu. Inilah sifat aslimu, kan, Zhao Mingyu? 5 tahun ini. Bukan cinta yang hilang, tapi sejak awal. Cintamu hanya alat untuk memanfaatkanku. Kak Mingyu, jangan buang waktu. Cepat suruh orang usir kedua orang ini. Jangan tunda pesta penyambutan. Siapa berani? Kalian diam saja. Dewi akan segera datang. Ayo kita usir dia bersama. Kepala 3 langit tiba. Ini bendera 3 keluarga langit bendera tiba. Dewi muncul. Song Lingyan, para kepala keluarga akan segera tiba. Kau tahu tidak? Siapa mereka sebenarnya? Berani pura-pura jadi Dewi di hadapan mereka? Kamu tamat. Ya. Beberapa bocah itu. Leluhur mereka pun harus tunduk padaku. Akan kulihat siapa yang akan binasa. Song Yunyan? Ajalmu tiba.
Yang Mulia hadir. Takdir surgawi, bangsaku. Wangsa Tianyu bersujud pada Tuan. Bangunlah. Syukur Tuan. Mustahil. Kakek Song Dewi Langit. Tuan, selama kepergian Yang Mulia, kami selalu rindu. Tak disangka, di sisa hidupku, masih bisa bertemu Yang Mulia. Aset kami berkembang ratusan kali lipat sesuai arahan Tuan. Semua ini berkat Tuan. Benar. 5 tahun lalu, Tuan hanya berpesan, lalu pergi begitu saja, menikah di Jiangcheng, sambil membimbing diam-diam Wangsa Zhou. Pastilah Anda suami sang nyonya. Hormat saya. Bagaimana mungkin? Song Mingyan membohongimu saja. Tapi kenapa dia tak pernah memberitahuku? Song Lingyan, mengapa dia Dewi Langit? Celaka! 3 kepala keluarga datang, dia benar-benar Dewi Langit. Ucapan yang kita lontarkan tadi pasti sakiti Dewi Langit. Kita hina beliau. Sekarang bagaimana? Tak perlu sopan padanya. Dia bilang nyonya tak layak bagi dia. Sekarang sukses, kalianlah yang mendekatinya. Barusan dia putus dengan nyonya. Tidak, nyonya. Mundur. Izinkan saya perkenalkan. Zhou Mingyu, Presiden Grup Zhou. Suamiku selama 5 tahun. Tapi kini, aku dan dia adalah musuh. Sebagai Tian, aku umumkan. Mulai hari ini, siapa terkait keluarga Zhou, aku Tianyu, takkan bekerja sama. Tidak. Lin Bi, kamu. Benar kau ingin hancurkan aku? Semua yang kau miliki dariku bisa kucabut kapan saja. Apalagi orang berkarakter buruk sepertimu. Tak layak kaya dan berkuasa. Feh, pemberianmu. Semua kurai dengan usahaku sendiri. Kau tahu berapa darah keringatku untuk Zhou? Dasar apa kau cabut seenakmu? Karena kau Dewi Langit. Jadi Dewi Langit bisa hapus semua jerih payahku. Kemampuan. Bakat. Kau pikir semua yang kau punya sekarang murni hasil usahamu? Cheng Mingyu, saat kita bersama dulu, anak miskin tanpa sepeser pun, kau kira dapat modal bisnis atas dasar apa? Karena kau berbakat, banyak orang berbakat tak dapat kesempatan. Tapi kau dapat peluang spesial. Orang miskin, orang yang kau minta ku bantu, sudah kuatur. Dengan dukungan diam-diam kita, dalam 10 tahun dia akan jadi penguasa baru. Kaya dan berkuasa. Tuanku, ini mau apa? Aku berjanji akan beri keluargaku kesempatan menjadi kepala klan langit. Terima kasih, tuanku. Aku terikat duniawi, pilih turun ke dunia manusia. Mulai sekarang, aku bukan lagi Dewi Langit. Hal ini, jangan cerita pada siapapun. Tanpa panggilanku, jangan mencariku. Tuanku. Dalam 10 tahun saja, tanpa sepeser pun, hingga jaya di bisnis. Itu karena jauh sebelum kita menikah, aku telah atur semua untukmu. Membuka jalan mulus bagimu. Keluarga Zhou bisa dapat banyak peluang. Kau bisa meroket sukses. Sudah kubuatkan rencana karir gemilang untukmu. Bukan sekadar orang terkota Jiangcheng. Keluarga Zhoumu akan setara 3 keluarga besar Tianyu. Tapi kau lupa diri. Tunjukkan sifat aslimu terlalu cepat, Zhou Mingyu. Kesempatanmu habis. Keluarga Zhou tidak perlu lagi ada di dunia ini. Bagaimana bisa? Jangan menyerah, Kak Mingyu. Song Lingyan, Dewi Langit juga. Apa dia bisa? Kuasa mutlak. Keluarga Xia juga punya jaringan dan sumber daya. Percayalah, selama kita bertahan diam kau. Kak Mingyu, apa yang kau lakukan? Kau pria dewasa, takut hanya karena omongan Song Lingyan. Dewi Langit apaan? Aku tak percaya. Semua nurut padanya. Kau benar-benar bodoh. Ekonomi dunia dikuasai 3 keluarga besar. Apalagi mengganti seluruh pemimpin Jiangcheng pun hanya perlu 1 gebrakan jari mereka. Sayang, aku salah.
Tolong maafkan aku, ya, Apu. Apu, aku sadar bodoh, tapi takkan terulang. Ku balas kebaikanmu berlipat ganda. Boleh ya? Ini semua salah dia. Aku tergoda rayunya, hilang akal. Kak Mingyu, apa maksudmu? Diam! Kita hanya bermain-main saja. Kau mengerti? Di hatiku hanya ada istriku. Mingyu, kau brengsek! Lingyan, Salah kamu. Kau hancurkan hidupku. Wanita seperti kamu, mati saja. Zebah! 20 sialan. Si akhiran, kira-kira aku takut membunuhmu. Orang, bawa si tolol ini pergi. Jangan ganggu majikan. Song Lingyan, mati kau. Tidak tahu dah. Aku takkan lupakan ini. Song Lingyan, bajingan. Sayang, lihat orang yang menghalangi kita sudah pergi. Maafkan aku. Boleh ya? Terlambat, Zhou Mingyu. Hubungan kita sudah selesai. Sayang, aku benar-benar salah. Pukul aku saja. Pukul aku. Aku menghukum diriku sendiri. Aku tahu salah. Maafkan aku sekali ini saja. Ya. Di dunia ini, cinta tak bisa diperbaiki. Jika kau sungguh sayang, takkan hancur. Sayang, aku salah demi. Berdasarkan 5 tahun pernikahan kita, maafkan aku. Mari kita mulai dari awal. Aku janji, aku akan menebus kesalahan ini dan hanya mencintaimu selamanya. 5 tahun cinta. Beraninya kau. Cintamu itu adalah kartu bank yang saldonya 0, atau utang 2 juta yang atas namaku, atau surat nikah yang masih kosong. Atau kau biarkan aku tanda tangan asuransi jiwa 200 juta kau tipu aku. Kau tahu dari mana? Kalau tidak ku ketahui ini, aku mungkin masih memaafkan. Sayangnya, kau minta maaf sekarang. Bukan karena sadar salah, tapi kau tahu, segala yang kau dapatkan akan hilang. Kau takut. Kalau aku masih istri sampahmu, istri tak berguna bagimu, maukah kau minta maaf? Aku pasti sudah jadi mayat dingin, menjadi mayat yang dingin dan tak bernyawa. Bukan begitu. Itu semua aku. Berdasarkan 5 tahun perasaan kita dulu. Karena 5 tahun lalu, sekadar bilang kau sesat, katakan kamu bingung sesaat. Masih cinta padaku. Aku bisa saja luluh. Kulewati dunia, melintasi kegelapan. Kerumunan redup. Kau ada di balik kembang api. Tapi kau sia-siakan kesempatan. Malam itu, kau janji penjelasan. Kutunggumu 6 jam lamanya. Dari terang hingga gelap, tapi kau tenggelam dalam dunia kemesraanmu. Hingga lupa diri. Zhou Mingyu, orang egois sepertimu, tak pantas dapat cinta. Sebagai bidadari, aku salah menilai. 5 tahun pengorbanan untuk kepura-puraan. Hari ini, umumkan di depan semua. Sejak itu, aku dan Mingyu putus total. Yang dia pegang akan kuambil kembali. Siap! Ini api hati cultivator. Api hati. Kenapa pecahan api hati master ada di tubuh Zhou Mingyu? Mungkinkah? Kau ini. Kenapa begini? Kenapa? Jelek sekali. Zhou Mingyu, ingat sakit parahmu 5 tahun lalu. Kanker paru akhir.
sudah menyebar, tak terobati. Dokter bilang takkan sebulan. Tapi kau tiba-tiba sembuh. Tak pikirkan alasannya. Kenapa? Aku ini. Kuambil api hidupku obatmu. Darahku sebagai bahan. Baru kau selamat. Tiba-tiba. Kau kira dewa kematian. Mau aku ampuni? Darah hidup saja. Memyu, selamatkanmu. Nyawaku rela. Diam-diam. Sayang, minum obat. Sup ini lagi. Setiap hari minum sup ini, pahit dan sepah tak bisa ganti menu. Baik, ku buat yang enak. Nanti aku masak yang enak. Ayah. Minum obat dulu. Anak. Sup yang kau benci itu adalah harapan terakhir bagi yang sakit. Tanpa lawan takdir, panjangkan nyawamu. Kau sudah jadi arwah penasaran. Konon cabut api hati, merusak kekuatan batin, dan menyiksa melebihi batas manusia. Terlebih ubah takdir. Harus minum obat 49 hari tanpa henti. Yewe, dia benar-benar. Aduh, cinta sejati tanpa keluh. Sayangnya Tuan salah percaya. Selamatkan pengkhianat itu. Pulasa, pengkhianat ini pantas dibunuh. Api hatiku sudah kuambil. Hanya punya 2 minggu lagi. Terimalah akibatnya, Lin Cheng. Aku lelah. Tuanku, biar ku bantu kembali ke istirahat. Urutan selebihnya kuatasi. Ling Yan. Cumohon. Tak kusangka kau lakukan semua ini untukku. Aku pun tahu telah banyak salah. Maafkan aku. Tolong selamatkan aku, nyawaku sekarat. Tuanku, dia tak layak dikasihani. Jangan lemah hati. Ling Yan, anak kita. Kita masih punya anak. Kau tak mau anak kita tumbuh tanpa ayah, kan? Apa? Tuanku sedang hamil. Apa masalahnya kalau hamil? Kami semua di Tianyu adalah pengikut setia Tuan. Masa kami tak bisa urus satu anak? Benar. Ayah tak bertanggung jawab. Buang saja. Kalau perlu, anggap saja Lin Cheng sebagai ayahnya. Lagi pula Lin Cheng masih lajang. Pak, ayah, kamu ngomong apa? Ini adalah anak dari Tuan. Kalau Lin Cheng tidak bisa, saya bisa. Saya sanggup. Anakmu yang kurang pendidikan itu nanti jadi manja seperti kamu. Sudahlah. Jangan kira aku tak tahu apa yang kalian 2 orang tua jahat itu pikirkan. Sudah, berhenti bertengkar. Baik. Suka ketenangan. Cukup Lin Cheng yang menemaniku. Lihatlah. Penerus kalian tidak memadai. Kenapa semua fokus pada Song Ling Yan? Kau tak mau. Anak kita tumbuh tanpa ayah, kan? Zhou Mingyu, janin itu sudah kugugurkan. Ikatan antara kita sudah kau hancurkan sampai tuntas. Pesta penyambutan sudah selesai. Tenang saja, tamu sudah saya antar pulang. 3 keluarga besar Tianyu ingin bertemu, jadi masih di Jiangcheng. Mengapa mereka mau bertemu? Memang aneh juga. Saat jumpa tadi, kelihatannya mereka semua terluka. Jadi, mau kau temui mereka? Suruh tunggu beberapa hari. Antarkan obat luka ini.
Biar mereka pulih. Baik. Tuan, apakah kau sedih karena hal-hal itu? Sedih. Aku kutus akar cinta. Urusan cinta di dunia ini, menurutku, hanyalah ilusi semata. Mana mungkin aku sedih? Hanya termenung pada daun gugur. Sejenak termenung dan merenung. Hal-hal indah di dunia ini terlalu singkat. Musim berganti. Hanya sekejap. Bukan. Anna, jelas aku putus akar cinta. Setengah dewa. Tapi gagal pahami langkah jalan tanpa cinta. Hanya selangkah lagi. Tapi langkah terakhir, seolah mengejekku. 5 tahun ku cintai Zhou Mingyu. Tapi tak paham arti cinta. Iran, kenapa? Kau juga mau tinggalkan aku? Lepaskan aku, Zhou Mingyu. Di pesta kau hinaku, sekarang berani tahan aku. Ya, tak mengerti aku. Di pesta itu, Hanya taktik belaka. Song Lingyan sekarang berkuasa. Kita berdua tak bisa lawan dia. Hanya dengan begitu dia akan tenang, baru kita punya ruang gerak. Di hatiku, hanya kamu seorang. Sungguh, Kapan aku pernah bohongimu? tapi sekarang, Song Lingyan hancurkan kita, keluarga Xia bangkrut. Ayah mengusirku dari rumah. Keluarga Zhou sudah lenyap. Kondisimu sekarang. Kak Mingyu, apa yang harus kita lakukan? Song Lingyan. Dia hancurkan kita. Sampai terpuruk. Aku akan merebut kembali milikku. Hancurkan dia. Tapi dia Dewi Langit. Didukung kerajaan langit. Kita tak bisa melawannya. Dewi Langit. Dewi pun wanita. Wanita punya perasaan. Wanita mudah dibujuk. Membujuk dan menenangkan sedikit, dia bisa luluh. Zhou Mingyu, kau maksud apa? Demi kau, aku sampai begini. Masih mau tinggalkan aku untuk cari dia lagi? Tak kau pahami, ini semua hanya sandiwara belaka untuk ambil api hatinya. Api hati. Benar, api hati. Kata orang, setiap dewi surgawi memiliki api batin. Api batin itu sumber ilmu, inti hidup. Jika ku ambil api hatinya, semua ilmunya jadi milikku. Nanti, tak cuma Jiang Cheng, seluruh surgawi jadi milik kita. Tapi dia satu-satunya pertapa. Kita cuma orang biasa. Bagaimana kau bisa ambil? Sekali percaya padaku, dia akan percaya tanpa batas. Perempuan ini naif sekali. Begitu ku peroleh kepercayaannya, ku rebut semua miliknya selangkah demi selangkah. Ku buat dia binasa tanpa jejak. Tapi, sebelum semua terlaksana, kau harus bantuku satu hal. Apa itu? Ambil api hatinya. Mustahil kulakukan sendirian. Saya hanya andalkan keluarga Ouyang. Keluarga Ouyang. Hormat pada Tuan. Tak perlu formalitas. Terima kasih, Tuan. Ku dengar dari Lin Cheng, kalian terluka saat bertemu dulu. Masih di Jiang Cheng hingga kini. Silakan, apa maksudmu? Tuanku, selama kepergianmu, Guan Fu dilanda perubahan. Keluarga Ouyang
penguasa baru Tianyu langsung bentrok dengan 3 klan besar. Ouyang Yuntian, pemimpin kejam, dan licik. Ilmunya bukan dewa, tapi jalan hantu jahat, jalan roh jahat. Dulunya kata ayah, hanya ini yang bisa melawan teknik sihir jalan Tian. Syaratnya sehari 1 kejahatan. Tanpa ampun. Di jalan iblis ada 1 ritual. Jika ini dikuasai, dapatkan api batin. Api batin ini kubutuhkan untuk membunuh Song Lingyan. Mana mungkin kau tahu? Saya, Ouyang Yuntian ingin kuasai alam surgawi. Kedatangan Dewi Surgawi jadi penghalang terbesar. Setelah pesta ini berakhir, Ouyang Yuntian menghampiriku. Hanya aku yang bisa dekati Dewi Surgawi. Dia janji bantu balas dendamku. Dapatkan api batin. Kembalikan milikku. Tapi aku tak bisa membantumu. Masih ada. Masih. Hanya kaulah bantuku. Sempurna jalan iblis. Yang utama, yaitu menjual jiwa ke roh jahat. Hanya Andalah bantuku. Jalan iblis. Masih ada yang mempelajari ilmu sekejam ini. Ouyang Yuntian benar-benar gila. Tuanku, sejak keluarga Ouyang muncul di wilayah Tianyu, nyaris tiap 3 hari ada korban tewas. Ada yang terjatuh, ada yang tenggelam, bahkan ada yang mati mendadak di jalan raya. Penyelidikan polisi tak temukan bukti pembunuhan. Semua berjalan sempurna dan pas. Hanya disebut kecelakaan. Saat menuju pesta, Ouyang Yuntian menyerang secara tiba-tiba. Kami tak bisa melawan. Tanpa bantuan Anda, jika dia tidak tinggalkan jimat penyelamat nyawa, kami pasti sudah mati. Tuan, temukan saat selidiki 2 keluarga besar. Di tubuh korban, ada jejak sihir tersisa. Setelah berulang kali verifikasi, baru tahu ini ilmu pembunuhan jalan setan. Lao Lin Tao Tianyu paling terkini. Berkat penyelidikannya, kami pastikan pelakunya adalah Ouyang Yuntian. Benar. Bertahun-tahun ia bertindak kejam di Tianyu. Tapi kami tak berdaya. Hanya bisa menahan diri dan mengalah. Hanya bisa melihat, membantai tak bersalah. Wah, kenapa tak pernah kau beritahu aku sebelumnya? Kami bertiga hanyalah orang biasa. Tak berani melawan langsung. Selama 5 tahun ini, kami terus mencari sang Tuan. Tetapi Tuan telah memutus hubungan dengan Tianyu. Hanya Tuan yang hadapi Ouyang. Pulihkan damai Tianyu. Pulihlah ke Tianyu. Lima tahun jadi pasangan Mingyu di Jiangcheng. Tak disangka, Tianyu mengalami perubahan drastis. Aku mengerti, kalian berangkat dulu ke Tianyu. Selama ini, gagal menembus lapisan akhir jalan tanpa amarah. Besok, bawa Lin Cheng menemui seorang kenalan. Setelah urusan di sini selesai, pulang ke Tianyu. Menghadapi Ouyang Yuntian. Terima kasih, Tuan. Lebih baik batalkan saja, Mingyu. Jalan iblis yang kau sebutkan terdengar mengerikan. Kalau terjadi sesuatu, sudah tak bisa disesali. Tak bermasalah, kata keluarga Ouyang. Hanya wanita yang benar-benar cinta bisa berikan darah. Baru bisa jual jiwa pada roh jahat. Kuasai roh jahat. Keluarga Ouyang kejam, tapi... Tak ada masalah. Tidak apa-apa. Hanya sedikit darah. Tenanglah. Setelah kuasai jalan iblis, kaulah pilihanku. Semua yang hilang akan kembali. Kita akan berkuasa dan kaya raya. Menjadi pasangan paling gemilang. Baiklah. Ya, Kak Mingyu. Janji padaku. Cinta selamanya. Kekasihku, kaulah pilihanku. Wanita memang mudah ditipu. Setelah kuambil api hati Song Lingyan, jadi dewa abadi dengan kekayaan tak terhingga. Wanita hanya mainan hiburan belaka.
Obat apa? Ganti. Siksa dia. Kenapa gorden tertutup di siang bolong? Ruang ini juga sangat dingin. Tuan Ouyang. Sudah siap. Seperti perintah Tuan, orangnya sudah dibawa. Sampaikan urusan jalan setan. Tuan Ouyang. Hantu! Hantu! Ku tahu benar tentangmu. Jahat dan kejam. Memperalat wanita sendiri. Tanpa belas kasihan. Mau apa kau? Sebelum ambil darah, mari kita main game dulu. Permainan apa? Tahu. Bisa catur. Tuan menunggu setengah hari. Siapa yang buat kau tunggu? Seseorang, teman lama yang hilang. Catur buntu ini, seperti ucapannya dulu, sekali terlibat, sebesar apapun usaha, pasti tak tertolong. Aku salah. Hidup seperti catur. Tak bisa unduh. Tapi, berhenti sebelum parah. Ajak papan catur ini. Mulai dari awal. Mubu. Mubu. Hidup di dunia, tak ingin bidadari. Kau kalah. Mubu. Aku tahu ucapanku memberontak. Tapi guru, aku jatuh cinta. Ingin menikahinya. Tinggalkan jalan tanpa emosi. Tak ingin dewa. Urusan surgaku sudah beres. Tiada kesannya jika aku tidak ada. Yander, surga adalah kewajibanmu. Jalan tanpa emosi adalah takdirmu. Sekalipun kau abaikan semua ini, cinta manusia biasa, nyata atau palsu. Sungguhkah kau paham cinta? Jiwa selaras, hidup bersama. Genggam tanganmu sampai tua. Itulah cinta. Mubu, dia sungguh mencintaiku, baik padaku. Aku rela demi dia, lepaskan status Dewi. Bersamanya, sehidup semati. Alami bersama, lika-liku hidup. Takkan ku sesal. Silakan ambil giok ini. Bisa menyegalmu. Dewi Surgawi. Terima kasih, guru. Mulai sekarang, kami bukan guru murid lagi. Mubu. Yander. Cinta duniawi itu ilusi. Bila kelak kau menyesal, hancurkan giok ini. Kau tetap Dewi Surgawi. Ya, Yander. Kau tetap memecahkan giok itu. Mubu. Dulu guru kata benar. Aku tak mengerti arti cinta. Kukira janji berarti kekal. Tuan ini. Mubu, guru tak akui aku. Saya tahu. Guru masih marah. Saat itu saya salah. Guru ajarkan jalan tanpa emosi sampai dapat warisan bidadari. Tapi aku nekat. Menyia-nyiakan niat baik guru.
untuk bersama Zhou Mingyu. 5 tahun latihan terbuang. Apu. Sudahlah. Bangunlah. Sudah berlalu. Yander, mungkin ini ujian wajib sebelum jadi dewa. Yander, ada apa buru-buru cari saya? Benar. Ini dewa. Yander, kau akhirnya kuasai jalan emosi. Bagus. Lumayan. Perempuan ini harus dikuras 3 hari. Minum tiap tengah malam. Baru menguasai jalan iblis. Sempurna. Akhirnya aku jadi dewa. Apa ini? Jangan lupa janjimu padaku. Tubuh bidadari adalah bahan terbaik untuk jalan iblis. Tenang, setelah dapat api hati Song Lingyan, pasti kuantar dia padamu. Begitu Daku dapat api hati, akulah yang terkuat di dunia. Keluarga Ouyang pun bukan apa-apa. Siapa tak untung sendiri, dunia runtuh. Semua milik Song Lingyan akan jadi milikku. Zhou Mingyu hancurkan aku. Tapi ironisnya, bawa ke jalan tanpa perasaan. Setengah dewa. Tapi langkah terakhir. Jadi dewa selalu gagal. Ku datang hari ini, minta guru pecahkan teka-teki. Teka-teki terakhir, cinta. Apa hakikatnya? Sayangnya guru tak bisa bantu. Dulu, leluhur kita berkata, sebelum jadi dewa, cinta kunci jalan tanpa perasaan. Sepanjang hidupku, tak pernah mengerti itu adalah maknanya. Cinta membuktikan jalan tanpa cinta. Ana, tingkat terakhir jalan tanpa cinta. Ternyata cinta. Yander, ini surat dari leluhurmu sebelum menjadi dewa. Awalnya aku ingin, setelah kau pahami baru ku berikan. Tapi kau memilih dunia. Surat itu kusimpan, kini ku berikan padamu, semoga akan membantumu. Terima kasih. Sayang Yan, pergilah. Sana kerjakan tugasmu. Usiaku sudah tua di usia senja ini. Mungkin ini terakhir kita bertemu. Guru, jangan bicara begitu. Kakek masih sehat, masih panjang umur. Sayang Yan, dulu kau dapat warisan bidadari. Kini tinggal selangkah. Hanya selangkah lagi. Nanti saja. Beberapa ratus tahun itu bagimu hanya sekejap. Tapi aku akan pergi selamanya. Sudahlah, Dangga punya murid sepertimu. Dangga. Baiklah. Putuskan perasaan. Sampai sedih pun tidak terasa sama sekali. Sudahlah. Berhenti ribut. Zhou Mingyu! Dasar bajingan, ngotot jalani jalan iblis. Bersama Ouyang Yuntian menggores wajahku. Tetapi, ini semua demi masa depan kita. Aku cuma punya sisa 2 minggu. Aku masih ingin punya bayi bersamamu. Kau tahu tidak? Dokter bilang wajahku rusak.
Mau keluar bertemu orang bagaimana? Kaulah yang paling kusayang. Ku cintai kau, sudah banyak kau bantu. Bagaimanapun rupamu, tetap ku cintai. Tapi, Jangan khawatir. Nanti setelah kuasai ilmu dewa, bisa sembuhkan luka wajahmu. Menemukan cara hidup abadi bukanlah hal mustahil. Nanti kau dan aku bisa hidup 1000 tahun menikmati kebahagiaan dan kemewahan bersama. Bukankah itu indah? Song Lingyan, kini saja enggan menemuimu. Bagaimana bisa mendapatkan api cintanya? Dewi juga manusia, punya perasaan dan nafsu. Dulunya dia mencintaiku. Aku yakin ia tersentuh. Kak Mingyu, janji padaku, hubunganmu dengannya hanya akting zaman jatuh cinta. Aku ini sudah sering bilang, ku cintai hanya kamu. Sungguh menyebalkan. Andai Syahiran tak berguna, aku ingin lenyapkan dia dari dunia ini. Tuan, aku buat teh dari daun teratai danau. Istirahatlah. Dia mungkin sudah lupa. Surat Guru Agung hanya beberapa kata. Katanya, puncak jalan tanpa cinta adalah cinta. Lepaskan asmara. Dapat cinta suci. Tapi aku putus cinta. Bagaimana bisa mencintai? Mungkin karena Zhou Mingyu tak mencintaimu. Cintamu padanya sepihak. Ada rasa di antara kalian, tapi tak bermakna. Purasa, pertama jumpa. Dia hanya tertarik kecantikanku. Sungguh bodohku, kukira ini semua takdir semata. Nyatanya hanya nasib malang. Sekiranya orang pertamaku, semoga saja bukan dia. Mungkin kau tak pernah tahu. Saat itu, akulah orang pertamamu. Sebenarnya aku. Dulu sebelum keluargaku datang, aku cuma seniman jalanan. Yang miskin. Seorang pria dewasa bisa sampai seperti ini. Angin, ambil. Bertahanlah. Satu cincin bergerak. Bawa ini ke Tianyu. Cukup untuk makan dan punya tempat tinggal. Tersesat dalam cinta. Pengembara. Hari itu kukira aku akan mati. Sobe. Dia selamatkan aku, suruh cari jalan di kerajaan langit. Tata. Tak kusangka di sana kutemukan orang tuaku kembali ke keluargaku. Aku mencarinya selama 5 tahun. Ternyata dia adalah sang dewi dari Tianyu. Dewi cinta dunia. Penuh rindu. Hanya duka. Bisa mendampinginya adalah anugerah. Lihat bintang. Linsen. Aku di sini. Siapkan semuanya. Besok pulang ke kerajaan langit. Keluarga Ouyang, banyak korban tak berdosa. Saatnya, mereka harus membayar. Fao Mingyu. Tidak usah peduli. Ikatan kami sudah putus. Umurnya tinggal beberapa hari. Itu karma baginya. Ampun, Dewi. Kami dipaksa benar-benar tanpa pilihan. Ouyang Yuntian yang menyuruh. Demi keuntungan, ikut organisasi sesat ini. Membunuh ajaran moral kalian. Apakah hilang begitu saja? Sakit. Dewi, kami benar-benar salah. Lin Cheng bawa ke polisi. Bayu. Lebih baik kalian mengaku semua tindakan kalian. Pengakuan meringankan. Jika aku deteksi sedikit pun kebohongan dengan kemampuanku, ke ujung dunia, kalian tetap takkan selamat. Ouyang Yuntian, sudah saatnya
Masih mau sembunyi seperti pengecut, keluar! Tuan, kami sudah menggeledah keluarga Ouyang, tapi tak temukan jejaknya. Barang berharga di kamarnya hilang, dia pasti sudah kabur karena tahu kedatanganmu. Licik sekali. Akan kusuruh orang lacak dia segera. Begitu ada petunjuk, kukabarkan. Tak usah. Dia dijaga ilmu jalan setan. Orang biasa tak bisa lacak dia. Kita cari cara lain. Kalau begitu, Jalan setan. berhasil. Bagus sekali. Kak Mingyu, sekarang kau bisa hadapi Song Lingyan. Kak Mingyu, kenapa kau lihat aku begitu? Kakak. Ritual selesai, ilmu hitam aktif. Kau tak berguna lagi. Rahasia ini semakin sedikit tahu. Semakin aman, Zhou Mingyu. Membunuh itu ilegal. Aku tak membunuh. Ini kecelakaanmu. Zhou Mingyu, kau bohong. Xia Yiran. Jika kau benar-benar mencintaiku, pasti rela mati untukku. Relakan sedikit saja. Aku akan selalu mengingatmu. Kau calon sempurna, pilihanku tepat. Datanglah. Tuan Ouyang, lebih kejam. Aku kalah darimu. Dia sangat mencintaimu. Kau tega menyakitinya. Wanita seperti baju yang bisa diganti. Bosan pakai lama, ganti yang baru. Menyimpan yang lama hanya nodai diri. Kalau begitu, sekarang rencana kita bisa dimulai. Tenang saja. Rencana sempurna, Song Lingyan akan tewas dalam jebakanku. Baik. Bila berhasil, bunyikan peluit. Aku akan mencarimu. Tetap semangat ya. Kutunggu kabar baikmu. Semangat ya. Semangat ya. Kutunggu kabar baikmu. Apa? Xia Yiran tewas. Ada kabar dari Jiang Cheng tewas jatuh tak sengaja. Kebetulan mencurigakan, seminggu lalu menikah dengan Zhou Mingyu. Zhou Mingyu belikan asuransi jiwa kecelakaan bernilai tinggi. Kematiannya bukan kebetulan. Awalnya aku kira Zhou Mingyu masih punya sedikit cinta, ternyata hanya memanfaatkannya seperti alat. Tuan, tim kita menemukan jejak Ouyang Yuntian. Menurut laporan Laolin, Ouyang Yuntian terlihat di Jiangcheng. Benar, Jiangcheng. Selain itu, mereka sering berkomunikasi dengan Zhou Mingyu. Ada bekas sihir aliran setan pada jenazah istri baru Zhou Mingyu. Tampaknya kematian Xia Yiran juga terkait Ouyang Yuntian. Tak kusangka. Zhou Mingyu rela berbuat apa saja, malah bergabung dengan Ouyang Yuntian. Lingyan, aku merindu. Beri aku kesempatan bertemu sekali lagi. Dasar bajingan. Tuan, apa sebenarnya tujuan dia? Zhou Mingyu bergabung dengan Ouyang Yuntian. Sekarang dia minta damai, mungkin. Demi api hati Tuan, saat Laolin menyelidiki, Ouyang Yuntian telah lama mempelajari sebuah ilmu. Ilmu ini bisa mencuri api hati Tuan. Syarat utamanya adalah Anda harus jatuh cinta dulu baru bisa menggunakannya. Rupanya mereka bersekongkol. Agar Zhou Mingyu dapatkan kembali hati Tuan, jika Tuan jatuh cinta, pasti tewas. Rencana yang kejam. Sayangnya mereka salah hitung. Aku putus akar cinta. Tanpa cinta, mana mungkin jatuh cinta? Kalau mereka berani, aku juga akan balas. Buat Ouyang Yuntian muncul. Hancurkan mereka semua.
Ling Yan, aku tahu kau akan kembali. Kau masih mencintaiku, ya? Lihatlah, aku belikan mawar untukmu. Dulu waktu pacaran, kau pernah bilang ini bunga favoritmu. Ling Yan, percayalah, aku akan baik padamu. Nanti tiap bulan ku belikan mawar putih kesukaanmu. Bagaimana? Aku suka mawar putih. Sama putihnya, beda apa? Kemarin ada acara duka teman, sengaja ku bawa 1 buket untukmu. Jangan lebay, sayang. Bulan lalu lupa. Bulan sebelumnya beli peoni merah. Kau memberiku bunga pemakaman bulan ini. Zhou Mingyu, kau masih ingat aku? Aku lelah. Bukan karena dia lupa, tapi aku yang dulu. Tak ada gunanya baginya. Ling Yan, aku salah dulu. Aku sudah menyadari kesalahanku. Maukah kau maafkan aku? Katakanlah hidupku tidak tersisa banyak. Mau tak? Temanilah aku di sisa hidupku. Boleh. Ternyata, masih mudah ditipu. Baik. Makasih, Ling Yan. Aku siapkan kejutan untukmu. Aku tunjukkan padamu. Aku yakin, kau pasti tak bisa menahan hati nanti. Ling Yan, kamu masih ingat lukisan yang dulu ku gambar untukmu? Belakangan, aku ingat lukisan yang ku buat saat pertama bertemu. Ku gambar lagi beberapa. Jika suatu hari kita bertemu lagi, akan kuserahkan sendiri padamu. Tada, buka dan lihat. Ini hari kita bertemu. Kau bisa melukis. Sangat mirip sekali. Saat pertama kali kita bertemu, wajahmu saja sudah cukup telah terukir dalam hatiku, jadi saat melukisnya aku bisa langsung selesai. Tak pernah dilukis orang. Tak kusangka, orang ini sungguh menggemaskan. Ini susah payah ku beli dengan harga mahal. Seluruh seri lukisan itu. Wanita di lukisan ini benar-benar persis seperti dirinya. Tuhan pun membantuku. Mubu, lukisan Lin Cheng. Dia tahu pakaian pertamaku dengan Zhou Mingyu. Rupanya, dia jatuh hati. Saatnya. Song Ling Yan, segalanya darimu milikku. Kau jalankan ilmu iblis. Pasti kau kenal Ouyang Yuntian. Kau tahu bagaimana? Zhou Mingyu. Kau kira aku masih Song Ling Yan yang dulu yang bisa kau permainkan? Kau benar-benar kira aku tak tahu semua rencana licikmu. Mustahil. Tadi kau jelas tergoda, mustahil aku gagal. Semua ini karena ulahmu. Aku malah berterima kasih. Sejak kau lukai aku, ku bunuh perasaan. Tapi dapat jalan tanpa cinta. Aku setengah dewa, kekuatanmu tak berarti. Pimpi. Tuan, bukankah ini seharusnya di galeri? Kenapa kamu ada di sini? Lebih baik kamu mengaku saja. Ouyang Yuntian di mana? Aku tak tahu. Diam. Aku punya cara. Membuatmu menderita. Mau bicara? Aku bicara. Sungguh, aku tak tahu. Tapi dia memberiku sebuah peluit. Katanya setelah selesai, tiup peluit, dia datang. Tuan, Ouyang Yuntian ahli jalan setan, cepat.
Jika kita menyerang, dia mungkin akan kabur. Lebih baik kita jebak dia. Tiup fluid sekarang, panggil dia. Berpura-pura rencanamu berhasil, ya. Apu. Jangan main-main, atau kubunuh kau sekarang. Semudah menginjak semut. Baik, Lingyan. Heavy, Fian. Aku akan bekerja sama. Tunggu apa lagi? Harus ku ajari bersiul. Memang kau tak mengecewakan. Bagaimana? Sudah dapat api hati? Berhasil. Rencanaku sempurna tanpa celah. Heavy. Tubuhmu memang istimewa. Ku bawa kau pulang untuk kunikmati. Duh! Fata. Bahaya. Song Lingyan, kau tidak apa-apa. Kau curang. Untuk penjahat lisik sepertimu, selama 5 tahun butuh persiapan. Kau pelajari ilmu iblis, membantai banyak tak berdosa. Kejahatanmu tak terhitung. Hari ini, aku akan membalas arwah tak bersalah, mengirimmu ke neraka. Aku mau. Sejak dulu, orang hebat. Bukankah mereka pembunuh berdarah dingin? Kubunuh mereka demi tujuanku. Mereka harus merasa terhormat. Apa salahku? Demi keinginanmu, kau bunuh banyak orang. Pantas mati. Song Lingyan, jangan sok suci. Kalau bukan kau saja, demi cinta butamu, kau abaikan rakyat Tianyu. Mustahil bagiku. Kubunuh mereka semudah itu. Tahukah kau? Hingga akhirnya mereka masih menunggumu. Kau, kaulah pembunuhnya. Tepat sekali. Mati saja, hemat tenaga. Tuan, dia sengaja memancingmu agar bisa kabur. Jangan khawatir, rakyat Tianyu pasti memahami. Bunuh iblis ini dan tak ada lagi yang jadi korban sihir jahatnya. Tapi, dia benar adanya. Aku lalai. Selama 5 tahun. Menyebabkan kematian mereka. Jangan menyesal, ini bukan salahmu. Bagaimana hukumannya? Menjalani jalan iblis, meminjam umur lebih awal. Sekarang, tersisa setengah hari. Setengah hari. Lingyan, Dewi Langit, selamatkan aku. Aku tak mau mati, pasti kau bisa menolong Dewi Langit. Ini semua salahmu, pantas dihukum. Tidak mungkin. Tak mungkin mati. Tak mungkin mati. Aku tak mungkin mati. Tuan, kerajaan langit bermasalah. Seluruh kerajaan langit mendadak lenyap. Pasti ini ulah Ouyang Yuntian. Langkah selanjutnya, tunggu. Dia merencanakan semua ini. Takkan kubiarkan. Pasti tunggu aku. Tawar syarat. Pantaslah Dewi Langit. Aku tahu tak bisa kalahkanmu. Jadi ku pakai trik sedikit. Ouyang Yuntian, kau brengsek. Bicara. Apa maumu? Aku suka bicara dengan orang cerdas. Jadi lebih mudah. Hancurkan api jantungmu jadi bahan obatku. Aku lepas mereka. Jangan. Tuan, hancurkan api jantung, ribuan tahun latihan musnah. Ku beri 3 detik waktu berpikir. Aku hitung. Bila tetap tidak, biar kita hancur bersama. Jutaan rakyat Tianyu temani aku. 1,
Tujanjikan. Tuanku, dia membohongimu. Jangan percaya. Lin Cheng, aku putri surga. 5 tahun lalu, sudah mengkhianati mereka sekali. Saya, meski hanya sedikit harapan pun, aku takkan diam saja melihat mereka mati. Berani kau bohong, kutuntut bala sebagai hantu. Tuanku, Ouyang Yuntian, api hati hancur, bebaskan mereka. Aku ikut kau, masih berani. Kau masih punya hak menawar denganku. Rakyat Tianyu adalah santapan, nutrisi terbaik. Sekarang, kau adalah kuali. Mereka bahannya. Nyawa kalian kugunakan untuk kuasai semesta. Penguasa dunia. Ouyang Yuntian, pengkhianat manis. Lin Zhen. Kau peduli pada mereka? Aku akan tunjukkan bagaimana mereka disiksa sampai mati. Iwi, apa-apaan itu? Hanya sampah dengan titik lemah. Siapa yang manja di rumah kakek nenek? Tidak. Mereka kekuatanku. Sumber kekuatan Dewi. Apa? Ini apa sih? Harapan mereka di hati. Kebaikan hati mereka. Dunia ini tak punya dewa. Kebaikan mereka ciptakan dewa. Dasar binatang. Celaka. Ouyang Yuntian, kau remehkan kekuatan dunia. Satu orang tak bisa atur dunia. Kau tewaskan banyak orang. Hari ini kau akan tewas. Aku tak kalah. Karena kau kejam. Mari ikut aku ke neraka. Ayo lawan. Lian Cheng. Lin Zhen. Kau tidak waras. Kau manusia biasa. Berani halangi ilmu hitam dari jalan iblis. Aku tak mau kau sakit. Tipuannya takkan bisa lukai aku. Justru kamu. Kini aku cemas. Lin Cheng, tahanlah. Ambil nyawaku untuk hidupmu. Jangan. Jadilah dewa. Tak boleh padam semangat. Sudah saat begini, kau tidak peduli nyawa. Nyawaku ini memang kau yang selamatkan. Kini ku kembalikan saja pada langit. Tuan, Orang pertama yang kau jumpa. bukan Zhou Mingyu. Tapi aku. Tahu. Kau selamatkan aku. Beri 5 tahun lagi. Aku sudah bersyukur. Kau Dewi Langit. Punya tugas lebih besar. Tugas lebih besar. Seluruh rakyat dan makhluk hidup membutuhkan lindungmu. Jangan habiskan tenagamu untukku. Lin Cheng. Dewi tak boleh terjebak cinta. Berjanjilah jadi dewa, agar kematianku baru bermakna bagiku. Takdir. Tak pernah. Terdubah. Takdir kita sudah ditentukan sejak awal. Sejak pertama kali kita bertemu, takdir di antara kita sudah ditentukan. Lin Cheng, lindungi rakyat dengan tulus. Langit dan bumi terkutuk jika dilanggar.
hancur berkeping. Pipimu. Dulunya cahaya. Tahap terakhir jalan tanpa ampun. Cinta. Bukan asmara, tapi belas kasih pada semua. Dewi mengasihi dunia, yaitu rela mengorbankan segalanya agar rakyat bahagia. Takkan berubah. Lin Cheng, terima kasih. Terima kasih. Kaulah yang mengerti. Cinta, pengorbanan dan pengabdian. Mulai sekarang, Menjadi buruan. ikutlah di sampingku. Tuanku, sudah 200 tahun sejak Tuan terakhir ke dunia manusia. Saatnya melihat dunia lagi. Betul.